dan beliau juga merupakan ketua program studi program magister, dan yang terbaru Pak Dr. Zairion merupakan anggota dari Komnas Kadiskan ya Pak ya di Republik Indonesia. Mudah-mudahan juga nanti bisa memberikan insight buat kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah waktunya, saya persilahkan Bapak Dr. Zairion untuk memimpin materi dan sesi diskusi di sesi kedua ini. Waktu dan ruangnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ferry Kurniawan. Pada kesempatan saat ini saya diminta menjadi moderator memimpin acara pelatihan ini untuk sesi kedua, yang mana pada sesi selanjutnya akan ada materi yang lebih detail gitu. Kalau tadi filosofinya dari Pak Meno gitu kan. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan fakultas dan pimpinan departemen serta ketua divisi yang sudah meng-coverage acara ini. Kemudian juga terima kasih kepada pemateri dan panitia. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan adalah pengenalan program R untuk pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan ya. Jadi kalau kita lihat tadi apa ini dari Pak Meno, data science itu ada tiga hal yang penting di situ. Ada kemampuan dasar yang penting dalam hal itu pertama matematik, ilmu komputer, dan kepakaran. Nah, sekarang menggunakan program R untuk kepakaran perikanan, untuk perikanan ya, berarti perlu kepakaran perikanan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rahmat Kurnia. Saya baca, jadi pemateri ada dua, satu Bapak Dr. Rahmat Kurnia, kemudian dilanjutkan adalah bagaimana nanti praktek R-nya itu sendiri yang disampaikan oleh Saudara Agus Alim Hakim nanti untuk sesi selanjutnya. Sebelumnya saya sampaikan, sebelumnya Pak Rahmat menyampaikan materi, saya akan sampaikan biodata beliau. Beliau adalah dosen di Divisi Manajemen Sumber Daya Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Pengetahuan IPB. S1-nya di Statistik IPB tahun 91, S2-nya di Applied Statistik, bidang Applied Statistik tahun 2001, dan S3-nya juga di Aquatic Science di tahun 2012. Nah, technical skill dari beliau itu adalah Visual Basic dan R program. Jadi betul-betul udah fokus ke R program. Sementara professional experience beliau itu adalah pengampu beberapa mata kuliah, ada sekitar 6 mata kuliah di program S1 berkaitan dengan kuantitatif metode, basic dinamika populasi, kemudian pengelolaan perikanan, statistik, metode statistik dan metode penelitian, dan juga pengampu beberapa mata kuliah di S2 dan sekitar 4 atau 5 mata kuliah, dan di S3 ada 3-4 mata kuliah, dan beberapa publikasi yang beliau keluarkan bersama mahasiswa bimbingan dan atau publikasi mandiri. Untuk kita ada punya waktu untuk dua pemateri ini sampai pukul masing-masing. Pak Rahmat agak lama ini, sampai pukul 10.40 ya. Ya, ada sekitar 40 menit atau 35 menit lagi. Setelah itu dilanjutkan oleh Agus sekitar 30 menit, kemudian kita diskusi sampai 11.45. Nah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Rahmat, ruang dan waktu dipersilakan ke Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah ada kan? Ada, alhamdulillah Faizal. Siap, materinya siap. Ini betul-betul terkait dengan bagaimana pengenalan program R. Sebelumnya orang memperkenalkan R untuk apa, atau pengenalan untuk R secara umum gitu. Sekarang untuk perikanan. Baik, silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Zai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Meno Patriabur sebagai kepala divisi saya nih, atasan langsung. Kemudian juga untuk Pak Dekan, ya, kemudian Bu Kadep, Bu Maya juga Bapak sekalian, ya, semua peserta ya acara ini. Saya ingin mencoba ya memperkenalkan, dan bagi yang sudah kenal ini menambah kenal ya terkait dengan bagaimana program AR ini di pengelolaan ya data perikanan. Nah, ini sampaikan ya pengenalan program AR. Oke. Nah, jadi kita sama-sama sudah memahami ya bahwa ini perlu landasan teori. Nah, inilah yang kita pelajari ya di kuliah ya, di dalam statistika, matematika, dinamika populasi, ya, ichtiologi, biologi perikanan, macam-macam di sini apapun. Ya. Nah, kemudian teori ini ya ingin kita implementasikan ya di dalam data yang kita punya, termasuk big data yang tadi disebut-sebut itu oleh Prof. Meno. Ya. Nah, tentu karena datanya besar, kita membutuhkan tools. Dan setelah kita terapkan tools itu, kita membutuhkan bagaimana menginterpretasikan ya atau memberikan pemahaman tentang hasil. Nah, disitulah pentingnya data sudah disampaikan oleh Prof. Meno. Kemudian yang kedua adalah pentingnya tools apa yang ingin kita gunakan. Lalu yang ketiga bagaimana pemahaman. Nah, pada hari ini ya kami ingin mencoba menyampaikan bahwa ada satu tools yang bisa kita pakai dan itu sangat powerful. Dan secara teknis ya setelah ini, insya Allah setelah acara ini mungkin 3 minggu atau sebulan yang akan datang kita akan ada series khusus untuk program AR ini ya dengan mendatangkan berbagai macam ahlinya ya. Nanti kita akan ada terkait dengan statistika dasar, ada terkait dengan dinamika populasi, terkait dengan pengkajian stok, terkait dengan varian, terkait dengan spasial dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan berkolaborasi dengan pihak terkait ya yang ahli di bidangnya. Nah, pada sekarang ini baru wrapping saja ya dari apa itu AR khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan. Mengapa AR? Ya, itu sebuah persoalan. Mengapa harus AR? Memang banyak sekali ya tools yang bisa kita pakai ya. Nah, salah satu yang sangat powerful adalah AR ini. Kenapa? Satu, karena itu adalah lisensi GNU ya, dia General Public License. Jadi kita itu bebas. Memang ada yang berbayar, tetapi untuk kita sebenarnya yang free itu sudah lebih dari cukup ya. Kemudian bisa untuk bidang apapun ya, termasuk dalam bidang pengelolaan sumber daya perikanan apapun kita bisa. Kemudian kita bebas mengakses ya kode-kode sumber dari R. Jadi sudah banyak sekali ya kode-kode yang bisa kita ambil dan itu tidak kena copyright. Kemudian kita bisa edit, kemudian kita bisa ubah-ubah. Dan setelah itu kita juga boleh menyebarkannya, boleh menggandakannya, tidak terkena itu ya aturan copyright di sini. Kemudian juga setelah digandakan kita juga bisa menyebarkannya ulang ya. Jadi boleh segala macam. Kemudian juga untungnya juga berbagai sistem operasi bisa digunakan, Windows, Mac dan sebagainya. Kemudian R program itu perangkat lunak sekaligus bahasa pemrograman. Gitu. Biasanya kan kalau perangkat lunak saja. Seperti SPI saya sedia perangkat lunak saja. Kita hanya bisa pakai sesuai dengan fungsi yang ada. Tetapi kalau ada ya, dia bisa perangkat sekaligus bisa kita robah-robah. Kita bisa bikin sendiri, tapi kita bisa menggunakan yang ada. Jadi itu menariknya.
kemudian menggunakan package yang tersedia atau bisa membuat program sendiri. Ya, kalau kita misalnya menggunakan package yang tersedia, kita boleh menggunakan package apapun yang sangat banyak. Ya, kemudian kalau kita mau ubahnya, tinggal perlu pemahaman dasar dari program. Tapi kalau kita ingin membuat package sendiri, maka kita juga bisa, ya, dinamai nanti misalnya package Irion, package Perry, package Meno, package Nero, bisa saja, nggak ada masalah. Jadi sangat-sangat fleksibel dan adaptif sekali terhadap realita. Kemudian untungnya juga ada komunitasnya, jadi bisa saling berkomunikasi. Kalau tidak tahu bisa tanya, kemudian share program, dilihat mana yang lebih efektif gitu. Lalu terdokumentasi, ya, semua terkait dengan R itu ada di sini, ya, ada di sini, ya, jadi bisa. Kemudian visual grafis akurat yang cukup bagus, dan sejauh pengalaman saya itu ini relatif mudah dipelajari, ya, gitu. Jadi tidak begitu sulit, ya, karena kata-katanya itu mirip-mirip dengan fungsinya gitu. Jadi sangat mudah. Misalnya maksimum max gitu, minimum min gitu. Kemudian membuat grafik plot, jadi mudah diingat gitu. Lalu fiturnya juga cukup banyak, sehingga dikenal dia itu package serba bisa. Ya, R itu disebutnya package serba bisa, ya. Dan satu contoh seperti yang tadi disinggung oleh Prof. Meno, R ini dia banyak digunakan oleh data scientist perusahaan-perusahaan besar, artinya bisa menangani big data gitu. Nah, ini. Nah, lalu apa sih kunci agar kita paham program R ini? Ya, barangkali nanti kita bisa sharing, tetapi sejauh pengalaman yang saya punya, setidaknya ada 3, ya, kalau kita ingin memahami R ini dari nol. Satu adalah tentu kita harus memahami algoritma. Ya, cara membuat algoritma itu kayak apa? Langkah-langkah secara rinci itu seperti apa? Nah, insya Allah nanti setelah agenda ini dalam pelatihan, ya, program R yang berseris itu, salah satunya akan juga kami berikan di awal, di pertemuan awal itu tentang bagaimana menyusun algoritma. Nah, ini ahlinya ini Prof. Meno ini udah, insya Allah udah siap ya Prof ya. Ini tentang algoritma kayak apa, lalu menyusunnya seperti apa. Ini penting sekali. Nah, kalau seseorang belajar bahasa program tanpa belajar algoritma itu akan kesulitan. Nah, saya lihat itu ada beberapa yang langsung belajar bahasa program tanpa mempelajari bagaimana membuat algoritma, itu akan kesulitan. Nah, oleh karena itu maka penting sekali ini belajar algoritma. Baru yang kedua itu mempelajari bahasa program. Dalam hal ini adalah bahasa program R itu. Nah, kalau kita misalnya ya awal ya pemula gitu, maka dengan mempelajari sintak-sintak dasar saja ya kita sudah bisa menjalankan R itu. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan package yang sudah ada, bisa kita panggil, bisa kita pakai, dan itu tidak perlu berbayar gitu, dan banyak sekali. Nah, karenanya kita perlu mengenal package. Ya, kita ingin mengolah katakanlah regresi, ya harus pakai package apa gitu. Kita misalnya ingin mengolah dinamika populasi, kita FSA, ya, atau pakai Kika grafik, pakai misalnya ggplot2 misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita belajar algoritma, kemudian belajar bahasa pemrograman sederhana, kemudian mengenal ada package-package apa saja, itu adalah modal dasar ya untuk menguasai program R. Gitu, ya. Oke. Nah, kemudian dengan program R itu kita punya kemampuan bertingkat. Satu adalah kita bisa menggunakan package yang ada, ya, dan cukup perlu pemahaman dasar pemrograman R, dan kita sudah bisa mengolah data dengan R, gitu. Nah, setidaknya ini, kalau kita berhasil menguasai yang kemampuan bertingkat yang pertama saja, itu kita sudah bisa menggunakan R untuk kepentingan kita. Gitu ya, minimal untuk disertasi gitu ya, itu udah lebih dari cukup gitu, sangat lebih dari cukup. Nah, kalau mau advance maka kita perlu memahami bahasa lebih dalam, dan kita bisa membuat package sendiri yang bisa dipakai oleh orang lain gitu. Jadi kalau targetnya sampai sini aja itu sangat luar biasa. Oke. Nah, lalu
R ini sangat powerful, ya. Bisa mulai dari ini analisis deskripsi eksplorasi, ya, mengetahui ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, ya, kemudian berbagai macam grafik gitu, kemudian uji-uji statistika, uji F, uji T di sini, ya, kemudian uji kenormalan, normalitas, macam-macam ini semua ada. Lalu hubungan antar peubah, ya, rancangan percobaan, ya, mulai dari rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, kemudian repeated measurement, ya, yang melibatkan waktu, itu juga ada, uji-uji lanjut, segala macam itu bisa. Kemudian multivariate, ya, ini multivariate, ya, semua bisa cluster analisis, bisa multidimensional scaling, ya, kemudian bisa canonical correspondency analisis, bahkan bisa SEM, ya, structural equation modeling dan sebagainya, ya, kemudian regresi bersama dengan pengujiannya baik sederhana maupun dia itu berganda. Nah, di dalam pengelolaan sumber daya perikanan itu banyak juga. Dinamika populasi sudah di situ, penggajian stok bisa di situ, pemodelan ekosistem, sistem dinamik di situ, spasial analisis, ya. Bahkan ada RAFIS yang biasa digunakan di MDS itu di dalam perikanan itu sudah bisa di running, ya, di R ini. Nah, kemudian Stella, bagi yang menggunakan Stella misalnya, itu bisa di convert, ya, menjadi R itu, ya, tinggal equation-nya aja, equation disimpan, ya, dalam bentuk teks, nanti diubah dengan stellar, namanya Stella R, kemudian nanti bisa dibaca di R gitu. Jadi sangat-sangat luar biasa. Nah, saya ingin coba menunjukkan beberapa saja Pak Jai, ya, terkait dengan program R ini, ya. Ini saya akan coba tunjukkan, ya, ini beberapa saja. Oke, nah ini misalnya terkait dengan deskripsi statistika. Ini adalah R, ya. Oke. Nah, ini programnya. Ini programnya, ya. Oke, ini program bisa kita besarin, ya. Oke. Nah, ini misalnya ini contoh saja. Nanti lebih detail di sesi belum terlihat. Bagus, ya, bisa lebih. Nah, misalnya ini waktu dari 1 sampai 10. Pak Rahmat belum share screen, Pak. Oh, belum. Oh, maaf. Sebentar. Oh, belum share screen. Nah, sekarang sudah. Sudah, ya. Baik. Nah, ini contoh, ini adalah program, ya, R-nya di sini, ya. Nanti pengertian-pengertian seperti apa. Hanya kalau ini kita running, ya, ini nanti max, maksimum, ya. Ini max, maksimum, min, minimum, min, rataan. Jadi mudah sekali. Length itu panjang data ada berapa. Lalu kita akan ngetik max, min, rata, panjang. Lalu summary. Kalau summary ini adalah untuk semua statistika deskripsi. Kalau ini kita running, ini bisa kita running satu-satu, ya. Tapi bisa juga kita running banyak. Kalau running satu-satu hasilnya ada di bawah sini. Nah, ini waktu gitu, ya. Nah, itu hasilnya. Ini hasilnya, ya. Nah, ini summary gitu, ya. Jadi dari sini kita rataan 41, panjang 5, atau summary-nya kita sudah tahu, ini bisa di copy, ya, tinggal dipindah ke Excel, ke Excel bisa, ke Word atau ke PowerPoint, nggak ada masalah. Nah, ini contoh misalnya deskripsi, ya. Kemudian kalau contoh lain misalnya kita open saja, ini ada di sini, misalnya untuk kita bikin gambar gitu, ya. Oke. Nah, ini datanya, ini data kita, ya. Oke. Ini kita running, ini gateway untuk mendapatkan direktori bisa kita ubah, nanti Pak Agus akan menjelaskan lebih detail. Kemudian tempat gateway ini kita untuk menempatkan direktori ini, kemudian tempat,
ini untuk memunculkan dan sebagainya ya. Nah ini adalah salah satu cara untuk membaca. Banyak cara untuk membaca. Ya, data menjadi read.csv file choose. Nah, kita harus milih nanti, harus milih file. Ya, kemudian kita akan bikin ini box plot. Nah, ini box plot, ada beberapa box plot ya. Kita akan running saja. Ya. Kita coba akan running. Oke. Ini kita satu-satu ya. Nah, ini lihat apa namanya foldernya ada di situ. Nah, kemudian read data ya, read data ya. Kalau ini kita running, nah, kita harus milih data di sini. Data apa nih? Nah, kita harus klik dulu ya, harus klik dulu ya. Misalnya ini. Oke, ini data ini kita klik ya. Oke. Nah, sudah dia baca, kemudian kita running view data, kita ingin tahu datanya kayak apa ya. Oh, ini data kita nih. Ya, data ikan kita ada panjang total, panjang cagak ya dan sebagainya. Kemudian ini kita running. Nah, lalu datanya kita ingin tampilkan, kita dapat ini bisa kita lihat gitu. Dari awalnya banyak sekali. Nah, kemudian box plot ya, kita ingin coba tampilkan box plot data ya. Nah, ini hasilnya. Ini box plot data kita, ini bisa kita zoom, bisa kita ekspor ya. Nah, ini hasilnya. Ini cukup bagus ya. Ini box plot kita. Oke. Jadi bisa kita running dan seterusnya ya. Ini box plot banyak sekali ini yang bisa kita bisa berdampingan kayak begini ya. Jadi ini sangat-sangat mudah ya. Nah, itu jadi 4 bisa berjejer seperti ini bisa kita buat sehingga lebih enak gitu, lebih bagus ya. Oke, kemudian bisa kita gabungkan seperti ini ya. Gitu dan lain-lain ya. Nah, ini contoh ini untuk membuat graphic lines, ini pakai plot ya. Kemudian kalau garis dengan lines ya, gitu. Kemudian legend juga bisa kita tambahkan di situ ya. Kemudian bisa kita ini berbagai tipe, kalau begini bulat-bulat, kalau L berarti dia garis dan seterusnya ya. Ini banyak sekali tipe grafik yang bisa kita pakai. Kemudian kita bisa membuat plot garis seperti ini ya. Ini plotnya titik-titik, kemudian bisa kita buat garisnya seperti ini katakanlah, lalu kita tambah legendnya, kita tambah namanya dan seterusnya. Jadi sangat-sangat apa namanya powerful dia, sangat-sangat powerful. Oke, untuk data eksplorasi ya. Kita coba lagi, misalnya ini untuk ANOVA. Nah, kita ingin olah ANOVA, analysis of variance. Nah ini filenya. Ini kalau tadi kita baca file, sekarang kita bisa tuliskan datanya di sini. Jadi bisa 2 cara. Ya, bisa ditulis di sini, bisa di file. Kalau saya lebih senang yang dari file, karena bisa dari Excel gitu. Dari Excel bisa dibaca di sini, gitu. Ya. Nah, kemudian ini katakan saja seperti ini, ya. Kita akan blok saja. Saya tidak akan semuanya. Kita blok, kemudian kita running semuanya. Nanti akan ada hasilnya. Oke, udah selesai. Kita sudah punya ini hasilnya. Ini nih. Nah, ini adalah untuk RAL-nya seperti ini. Ya, lokasi, derajat bebas dan sebagainya. Kemudian yang ini adalah untuk rancangan acak faktorialnya. Ini ada ikan, ada lokasi, ini ada interaksi gitu. Oke. Jadi kita bisa untuk ANOVA. Kemudian juga kita coba lihat ya, kita juga bisa untuk regresi. Ya. Ini untuk regresi. Oke. Nah, ini regresi, saya punya regresi ini ikan tembang hasil penelitian sama Prof. Mena ini, ya. Oke, nah, kalau ini kita coba blok aja biar cepat, kemudian kita running ya secara sekalian. Nah, ini hasilnya kita dapat banyak, tinggal copy-copy aja. Ini koefisiennya kita sudah dapat, ya, kemudian analisis regresinya sudah kita dapat, berbeda tidaknya kita dapat, ya, kemudian misalnya ini plotnya juga sudah kita dapat ini, ya, oke, dan seterusnya.
Jadi ini bisa kita dapat banyak sekali ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa untuk yang lain, misalnya kita coba buka lagi. Oh, ini dokumen. Kita ada di sini programnya. Oke, nah ini Review Measurement ANOVA gitu ya. Kemudian uji normalitas segala macam ini bisa, termasuk misalnya ini untuk cluster analisis. Kita coba di sini ya. Ini data yang sama tadi ya. Kalau kita coba running, misalnya satu-satu aja kita running ya. Nah ini hasil eksekusinya. Oke, ini produksi, ini data-datanya saya masukkan manual biar sama. Oke, ini datanya ya. Nah ini untuk lihat korelasinya seperti itu. Kemudian untuk lihat screen plotnya, ini screen plotnya ini adalah agent value-nya. Ya berarti kita hanya cukup ya, dua saja, dua sumbu komponen utama ya. Nah, kemudian ini hasilnya lihat ya, PC1, 2, 3 ini sudah ada, standar deviation sudah ada, proporsi kumulatifnya sudah ada gitu. Kemudian kalau kita ingin bikin biplotnya juga kita sudah dapat ini ya, biplotnya. Kalau kita mau sekaligus tambahkan garisnya, ini kita ya bisa. Oke. Seperti itu, kemudian yang lain-lain. Kemudian kita juga bisa misalnya ya ini contoh di file saya banyak sekali. Ya, saya akan lewati aja nggak usah semua. Ya, misalnya ini yang di spasial gitu ya, yang spasial. Oke. Nah ini contoh saya akan ini aja, akan semuanya aja gitu. Ini kita running ya, hasilnya kayak apa. Ini nah, nanti bisa bikin peta, bisa segala macam ya. Oke. Dan seterusnya ya. Oke. Nah itu jadi bisa apa namanya, bisa banyak sekali ya. Kemudian bisa kita coba lagi yang lain ya. Itu misalnya yang ini. Oke. Oke, ini kita dengan rumus-rumus kayak begini kita bisa menggambar ya. Kita ini aja langsung semuanya kita running ya. Nah, ini hasilnya nih. Ini hasil gunung nih. Jadi batimetri berupa peta 3 dimensi ya dari fungsi-fungsi. Jadi kalau kita punya fungsi-fungsi matematika kemudian kita tuliskan di sini ya bisa secara visual bisa kita lihat. Nah, itu contoh saja, masih banyak sebenarnya di mana powerful dari apa namanya program kita ini ya, dari R program ini. Nah, jadi kesimpulannya seperti dalam bidang lain, R ini sangat powerful untuk analisis data dalam bidang pengelolaan sumber daya perikanan dan perairan. Ya, gitu. Jadi mulai dari analisis deskriptif ya sampai ke spasial analisis, kemudian dinamik dan sebagainya. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar Pak Zai ya, mudah-mudahan dengan gambaran ini ya kita terdorong untuk lebih mendalami itu, nanti akan spesifik ya sesuai dengan minat kita di mana barangkali. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Rahmat Kurnia. Mungkin pertanyaan sudah banyak menunggu Pak Rahmat, tapi nanti kita gabung di sesi diskusi, kita masuk ke sesi selanjutnya aja dulu. Saya sendiri juga nanti ingin mengajukan pertanyaan untuk mengiring pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik, selanjutnya materi selanjutnya adalah, nah kita tadi pengenalan program R untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan perairan oleh Pak Rahmat gitu kan.
Nah, sekarang bagaimana dasar-dasar pengoperasian program ARK itu sendiri? Nah, ini ya materi ini akan disampaikan oleh saudara